Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Pasar Konsumen. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nasrullah. Nama saya Siti Nur Aisyah. Nama saya Intan Putri Nugraha. Nama saya Dila Fadlan Rusana. Nama saya Alisa Zanrawi Guna. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Terima kasih. Nah teman-teman, sedikit membahas tentang analisis pasar konsumen itu sendiri. Apa sih yang disebut dengan analisis pasar konsumen? Analisis pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga yang disebut juga dengan non-bisnis. Serta ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasar konsumen itu sendiri. Di antaranya ada faktor budaya. Nah, yang termasuk dalam faktor budaya ini, di dalamnya ada kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Yang kedua ada faktor sosial, seperti kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Dan yang terakhir ada faktor pribadi, yang termasuk di dalamnya ada usia, tahapan dan siklus hidup, pekerjaan dan ekonomi. Pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Serta apa sih tujuan dari analisis pasar konsumen ini sendiri? Yang pertama, mungkin agar kita lebih mengenal tentang lingkungan pasar. Yang kedua, pemahaman yang lebih jelas tentang karakteristik pasar itu sendiri. Yang ketiga, siap menghadapi para pesaing. Yang keempat, mungkin kita dapat menerapkan kebijakan-kebijakan dari pemasaran itu sendiri. Dan yang terakhir, kita mampu membuat rencana pemasaran. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat analisis pasar konsumen. Apa aja sih manfaat yang kita dapat ketika kita menganalisis pasar konsumen? Yang pertama, membantu melihat peluang. Yang kedua, membantu merancang produk ataupun strategi yang tepat. Yang ketiga, memudahkan dalam mendapat konsumen. Yang keempat, mengetahui keadaan pasar dan mengetahui kompetitor. Dan yang terakhir, meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menganalisis pasar konsumen? Yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif. Yang keempat, menetapkan target segmen pasar. Dan yang kelima, yang terakhir, menganalisis kompetitor dan menilai persaingan. Selanjutnya ada proses psikologis kunci. Proses psikologis kunci ini memiliki 4 proses yang mempengaruhi respon konsumen. Motivasi ini memiliki 2 arah, yaitu yang pertama kita harus memilih satu tujuan di atas tujuan yang lainnya. Kemudian yang kedua, intensitas energi yang kita gunakan untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Kemudian ada 3 teori yang terkenal tentang motivasi ini, yaitu yang pertama ada teori Sigmund Freud, yang kedua ada Abraham Maslow, dan yang ketiga ada Friedrich Herzberg. Nah, selanjutnya ada persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Nah, dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Nah, ada 3 proses pemahaman tentang persepsi berbeda konsumen terhadap objek yang sama, yaitu ada atensi selektif, ada distorsi selektif, dan retensi selektif. Nah, selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan melalui interaksi, dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Nah, ada 2 pendekatan populer terhadap pembelajaran, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operans atau instrumental. Nah, yang terakhir ada memori. Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Nah, ahli psikologi kognitif membedakan antara memori jangka pendek, penyimpanan temporer dan terbatas, serta memori jangka panjang, penyimpanan yang lebih permanen dan pada dasarnya tidak terbatas.
Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses keputusan pembelian model 5 tahap yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, perilaku pasca pembelian, dan keputusan pembelian. Nah, untuk pengenalan masalah sendiri itu merupakan proses pembelian dimulai, di mana ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal maupun eksternal. Sedangkan yang kedua, pencarian informasi itu adalah tahap proses pengambilan keputusan pembeli, di mana konsumen itu telah tertarik untuk mencari lebih banyak informasi. Nah, untuk yang ketiga itu ada evaluasi alternatif, di mana tahap proses pengambilan keputusan yang dimana pembeli konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai penyedia jasa alternatif pilihan. Sedangkan untuk keputusan pembelian itu merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Nah, yang terakhir yaitu perilaku pasca pembeli, yang dimana konsumen tersebut juga akan terlibat dalam tindakan-tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk atau jasa yang akan menarik minat pemasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.